Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan bahas IPO lainnya. Kemarin kita sudah bahas Supa, bahas simple ya. Karena saya nggak bakal eh, panjang-panjang karena IPO menurut saya hanya ya seperti teman-teman yang lain, hanya mencari momentum. Kita bukan berinvestasi di sini. Justru biasanya kuncinya gitu ya, sejak tahun 2000-an kalau emang benar-benar mau investasi biasanya IPO-nya nggak langsung meledak arah beruntun sampai nggak turun-turun gitu ya, tapi lebih ke ada gejolak di awal. Nah justru kita belinya jangan pas IPO, justru ketika semua orang sudah mulai kehilangan optimismenya tentang perusahaan tersebut. Nah kita serok di bawah, kita keep untuk jangka panjang gitu ya, seperti dulu waktu BBRI 2003 kalau nggak salah. Terus ya banyak lah pokoknya perusahaan-perusahaan yang emang bagus, justru tujuan awalnya atau tujuan besarnya memang untuk memberikan sahamnya kepada masyarakat, agar ke depan kepentingannya seperti masyarakat ikut merasakan hasil dari dividen, hasil dari usahanya gitu ya. Oke, Abadi Lestari, RLCO, menurut saya sejauh ini lebih menarik RLCO ya. Mungkin ini berbeda dari kebanyakan orang ya, karena di perhitungan saya tentang IPO, seperti yang sering saya sebut-sebut setiap pembahasan IPO, hanya ada 3 ya. Yang pertama itu underwriter, yang kedua itu owner, dan yang ketiga itu adalah tambahan-tambahan lain seperti tujuannya, kepentingannya, lalu sedikit fundamental, dan ya hal-hal menarik atau narasinya lah gitu ya. Intinya yang ketiga itu narasi. Kenapa menarik? Mari kita bahas. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang kepentingan owner. Jadi di sini memang sebenarnya justru nilai minus di RLCO, karena di sini yang terakhir nantinya setelah IPO susunan pemegang sahamnya adalah PT Relco Omega itu sebesar 77%, 77,6 ya. Setelah ini bisa yang di sebelah kanan bisa teman-teman lihat. Dan di sini kuncinya teman-teman perhatikan yang Edi Haryanto ya. Dia hanya terdilusi sedikit dari sebelumnya yang memang sudah sedikit ya, hanya kepemilikan 0,05 menjadi 0,04. Kenapa saya bilang justru kepentingan owner menjadi nilai minus di sini? Karena sebentar. Nah, ini ketika perseroan ini didirikan awalnya pada tahun mana ini? 2014. Edi Haryono adalah prakarsanya gitu. Edi Haryono adalah inisiatornya, dan mungkin saja memang ini perusahaannya Pak Edi. Dengan kepemilikan awal itu adalah 80% dan disusul Budiono 10% dan Henry juga 10%, dengan ya jumlah nominalnya sekian lah ya, dan modal disetornya sekian. Jadi kita fokus ke persentase. Dan setelah beberapa waktu dengan kungfu lainnya, itu semua berubah dari yang seperti yang tadi menuju ke pendekatan atau mendekati IPO. Ada perusahaan yang saya yakin juga ini adalah afiliasinya mereka ini
yang didirikan bersama mungkin ya. Jadi saya membaca ada kayak, kalau kasarnya ya, kalau saya salah nanti dikoreksi ya. Secara kasar ada pencairan melalui mekanisme pembelian saham afiliasi. Jadi dari 80% kepemilikan Pak Edi tadi, misalnya ya, dengan modal disetor dia awalnya itu total 1 miliar katakan ya. Lalu ada perusahaan yang dia buat untuk secara legalnya mereka mengakuisisi, Realco itu mengakuisisi katakanlah gitu ya, perusahaan yang dimiliki Pak Edi. Mungkin ya bisa di harganya markup ataupun ya gimana lah, ataupun sesuai dengan modal di store. Ya intinya Pak Edi mencairkan kepemilikannya dalam bentuk uang kembali seperti sebelumnya di modal di store menjadi saham yang 80% gitu ya. Di sini langsung kepemilikan Pak Edi Haryanto itu menjadi hampir 90-an% berkurang, dialihkan ke PT-nya gitu ya. Ini seperti kasus apa dulu ya? Adalah ini pokoknya umum lah di kungfu perusahaan gitu ya. Nah, lalu yang saya katakan di awal bahwa ini menjadi, ya sebenarnya bukan kita yang exit liquidity yang ikut IPO ya, tapi lebih ke perusahaan ini nggak ada kepentingan untuk membesar setelah IPO. Jadi narasi-narasi ingin berkembang dan semua hasil IPO-nya untuk capex itu ya klasik lah ya. Jadi di sini sekali lagi, IPO gunakanlah hanya untuk momentum, oke? Dan jadi di sini ada 2 hal yang udah kurang menarik ya. Yang pertama dari sisi kepentingan owner itu nggak ada, justru malah ini menyerahkan perusahaan ini ke publik 20%, justru ada nilai tambah ke perusahaannya Omega ini justru karena ini akan menambah ekuitasnya. Karena ya memang di balik Realco Omega yang ini tentu pasti ada Pak Edi lagi dan mungkin lebih besar porsinya. Lalu yang kedua tentang narasi, juga menurut saya ini kurang menarik, hanya menarik di pancingan untuk investor bahwa ini seluruh modalnya ditempatkan untuk capex, tidak ada untuk bayar utang. Jadi itu sedikit menarik, tapi bagi orang-orang yang memahami betul, ya itu hanya lagu ya, lagu lama. Nah, jadi satu-satunya yang menarik di sini adalah underwriter. Dimana sebelumnya kita bahas Supa, underwriternya kurang oke kalau semisal CC dapat penjatahan yang paling besar atau jadi supir utama. Nah, justru di sini Samuel Sekuritas atau IF cukup oke untuk membawa saham IPO sebelum-sebelumnya. Kita nggak sempat bahas ya, tapi teman-teman bisa cek seperti saya takut salah ngomong salah saham gitu ya. Pokoknya nanti teman-teman bisa lihat atau browsing ya, yang dibawa oleh Samuel Sekuritas biasanya paling tidak 2 kali arah pasti dapat 2 kali ya. Apalagi ini nilai emisinya kecil, jadi untuk underwriter spesialis yang nggak bisa diandelin, nah kita katakanlah Samuel ini nggak terlalu gede gitu ya, jadi dia masih mampu untuk setidaknya menggoreng 2 atau 3 hari lock arah, dikarenakan jumlah emisinya ini kecil, karena ini tidak masuk papan utama kalau nggak salah ya. Jadi masih oke.
Jadi kesimpulannya saya juga ikut, justru saya lebih besar di sini, tapi saya nggak bisa share di postingan ya, karena ya satu dan lain hal. Semoga pembahasan ini menjadi referensi bagi teman-teman ya. Jadi bukan ajakan, apalagi karena saya mengatakan bahwa 2 dari 3 indikator yang saya gunakan untuk IPO di sini adalah minus. Jadi bukanlah untuk melarang teman-teman beli juga ya, enggak ya, karena di sini keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau cuan juga masing-masing gitu ya. Saya nggak ada tanggung jawab dengan kerugian ataupun keuntungan teman-teman. Baik, sekian aja ya, mungkin video saya kurang menarik, tapi setidaknya saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya penting untuk teman-teman pahami agar tidak terjebak di ekspektasi yang terlalu tinggi maupun rasa pesimisme yang terlalu rendah. Jadi kita standar aja gitu ya, nggak boleh baper untuk main di saham. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.